Perkenalkan, nama saya Adiba Nurul Faradila, nomor absen 2. Saya Nurma Indah Alizah, nomor absen 24 dari kelas 12 IPS 2. Di sini kami akan melakukan kegiatan wawancara tentang pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal dari salah satu narasumber yang terjun langsung atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berada di daerah Kismantoro. Mau tahu kelanjutannya? Simak video berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adiba Nurul Faradila sama teman saya Nurma Indah Alizah dari SMA Negeri 2 Wonogiri kelas 12 IPS 2 ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber program kegiatan pemberdayaan di masyarakat untuk melengkapi tugas akhir mata pelajaran sosiologi. Dan kami mengunjungi kediaman Bapak atas saran dari Ibu Desi sendiri selaku guru mata pelajaran sosiologi. Perkenalkan Bapak menjawab pertanyaan dari kami. Sebelumnya nama Bapak siapa nih? Bagus. Yang pertama, gimana Bapak menyelenggarakan program kegiatan pemberdayaan di masyarakat? Lewat Kampung Kafe. Jadi kebetulan kan saya dinasnya di BKKBN. Nah di situ kan BKKBN punya program namanya Kampung Kafe. Yang di situ sebenarnya Kampung Kafe bukan cuma masalah kontrasepsi atau masalah tentang kafe, enggak. Tapi di situ ada intervensi lintas sektor. Ada juga pemberdayaan masyarakat. Ada juga kelompok-kelompok pembinaan yang lain. Nah, artinya Kampung Kafe adalah wadah. Nah, disitulah saya mencoba untuk memasukkan konsep pemberdayaan ke masyarakat. Tentunya melalui program namanya kelompok UPPKS, usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Jadi itu di daerah mana, Pak? Di daerah Kismantoro, Kecamatan Kismantoro, desanya Desa Ngroto, Dusun Ngroto. Di sana melalui kelompok UPPKS kita berdayakan peningkatan ekonomi masyarakat melalui budidaya anggur. Ya, budidaya anggur artinya yang jelas anggur, kenapa kok anggur itu juga ada alasannya. Anggur kan sesuatu hal yang unik. Dan kalau kita nanam jambu biasa, hampir semua rumah punya jambu. Mangga juga biasa, umum. Nah, anggur sebenarnya juga umum, tapi kan itu impor. Kan gitu. Artinya berarti di situ masih kalau pohon sama buahnya itu kan jarang. Itu akan menarik orang untuk datang berkunjung ke sana yang nanti akhirnya bisa berdampak luas terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Ya toh? Iya. Terus sejak kapan program itu dijalankan, ya? Yang jelas dari awal sebenarnya saya masih nyari permasalahan-permasalahan, menggali potensi yang ada di sana. Dan kebetulan untuk Kismantoro itu mayoritas, dan terutama di Ngroto sendiri itu mayoritas masyarakatnya tani dan juga ternak-peternak. Jadi saya mencoba untuk memasukkan itu konsep pemberdayaan ya sesuai dengan potensi yang ada di sana. Yang menjadi alasan kenapa memilih daerah Kismantoro? Ya yang pasti pertama ya karena memang wilayah kerja saya. Kedua karena memang Kismantoro itu daerah minus atau daerah istilahnya kalau di Kabupaten Wonogiri itu masuk kategori zona merah atau zona kecamatan termiskin di kabupaten. Nah, di situ alasan kenapa saya harus melakukan sesuatu yang titik beratnya nanti ke masalah kesejahteraan.
yaitu melalui peningkatan ekonomi. Nah, ini Kemiskinan juga ya betul pasti. Terus bagaimana cara Bapak mensosialisasikan program kegiatan pemberdayaan di masyarakat di sana, Pak? Itu sebenarnya ya itu tadi kita dengan adanya Kampung KB, karena Kampung KB itu kan wadah masyarakat untuk berkumpul sebenarnya, melakukan inovasi, ada yang ada intervensi dari lintas sektor, siapa saja bisa masuk ke sana, yang kaitannya sebenarnya itu menjadi miniatur program dari pemerintah, baik itu pertanian, baik itu pendidikan, kesehatan, BKKBN sendiri dan lain-lain. Berarti ada campur tangan dari pemerintah juga? Iya pasti, karena kita di BKKBN juga ada operasional, jadi memang ada anggaran untuk menyelenggarakan atau mengumpulkan masyarakat untuk edukasi di sana. Terus ada kendala-kendala pastinya juga ada enggak, Pak? Oh ya pasti. Masyarakatnya sendiri atau dari Bapaknya mungkin Pasti. ada kendalanya apa, Pak? Ya yang jelas sebenarnya kalau masalah kendala itu sebenarnya tergantung dari kita. Artinya ketika kita memang niat kita memang tuh benar-benar pengabdian ya, kendalanya sebenarnya ya di kita maupun di masyarakat sendiri. Kenapa di kita? Terkadang kita juga kegiatan bukan hanya di masalah itu kan. Kita punya kegiatan padat mulai dari penyuluhan, pembinaan, berkelompok-kelompok, dan wilayah itu bukan cuma satu desa, tapi PLKB itu jumlahnya tinggal satu, yang PNS tinggal satu, dan itu mengampu 10 desa atau satu kecamatan. Itu berat juga sebenarnya. Jadi wilayahnya terlalu luas, SDM-nya kurang. Kemudian selain itu dari masyarakat sendiri, pasang surut biasa. Kadang semangat juangnya tinggi, luar biasa. Nah, kalau kita nggak berkunjung ke sana, kita nggak ada pendampingan, kendor lagi. Nah, kendor itu menyemangati lagi. Nah, inilah tantangan-tantangan. Kalau untuk yang lain, alhamdulillah stakeholder ataupun pemangku kebijakan di tingkat desa sendiri sudah luar biasa dukungannya. Harapannya nanti di sana ada desa wisata, ada kampung anggur yang memang tujuannya untuk menarik orang luar datang. Sebenarnya dulu itu saya prihatin, karena memang prihatin ketika kita melihat Ngeroto itu menjadi desa yang kecamatan Kismantoro itu kecamatan miskin, desa Ngeroto itu termasuk wilayahnya, tapi mereka selama ini namanya mata pencaharian mayoritas tani, tapi sayur beli. Sayurnya masih beli. Kalau sayur beli artinya kan berarti kan parah. Oke lah, katakanlah mungkin satu kakak atau satu keluarga setiap hari mengeluarkan 10.000 untuk beli sayur. Nah kalau kali 1.000, 10 juta. Walaupun cuma sayur senilai 10.000, kalau satu desa bisa 10 juta. Artinya 10 juta uang masyarakat Ngeroto itu dibawa pergi orang. Dengan apalagi yang ironinya lagi, mereka adalah petani. Kan harusnya mampu menghasilkan ya minimal kan seperti itu. Nah, makanya kita di situ mulai menggalakkanlah awalnya kita pakai pemberdayaan atau tanaman-tanaman hortikultura, mulai sayur-sayuran yang lombok, cabai, tomat, apa aja sesuai dengan kebutuhan sana yang nanti bisa dikonsumsi oleh keluarga, yang akhirnya mereka nggak perlu belanja. Itu sudah berjalan. Sekarang itu jangka pendek. Jangka menengahnya saya kenapa pindah anggur, karena saya ingin mengembalikan uang dari masyarakat Ngeroto yang dibawa turun oleh orang bakul sayur tadi itu dengan orang-orang yang datang ke Ngeroto dengan bawa uang membeli anggur. Ya bisa anggur, itu kan anggur itu pemicu. Oh iya. Jadi produk sana yang biasanya mereka punya nanam singkong, ketela, dan itu jualnya harus turun ke Purwantoro itu jauh, biayanya juga tinggi. Nah, mereka tinggal menunggu di sana. Ketika jadi sentra anggur, tempat wisata, akan ada pengunjung bawa uang masuk ke sana. Produk yang biasanya nggak laku dijual di pasar pun ditaruh di pinggir jalan, sepanjang jalan itu otomatis juga akan jadi laku. Nah, itu konsep-konsep seperti itu yang kita coba kembangkan, semoga berhasil. Terus respon awal masyarakat menerima program ini apa
semangat menerima program ini? Ya enggak juga lah, kita berproses itu dari awal, dari yang apalagi anggur, dan mereka kan asing anggur kan gitu. Anggur itu seperti apa, perawatannya seperti apa, budidayanya seperti apa, nanti pemasarannya seperti apa, mereka masih awam. Tapi ketika kita di situ setiap pertemuan kita edukasi, kita buka wawasan mindset mereka, akhirnya mereka terbuka dan akhirnya bahkan sudah banyak yang tergabung di grup-grup komunitas anggur dan mereka tahu, ternyata anggur kalau lokal harganya 15.000 atau sampai 25.000, tapi kalau sudah di grafting atau disambung dengan yang jenis enak, bagus, ternyata harganya bisa 100 ke atas. Nah itu nilai ekonomisnya kan tinggi. Iya. Nah, itulah yang membuat mereka semangat. Terus yang menjalankan Bapak sendiri dari komunitas itu? Ya enggak juga, saya juga kerjasama. Saya mencoba mencari praktisi-praktisi yang memang peduli, yang mempunyai jiwa sosial tinggi, yang mempunyai pengetahuan, keahlian di bidang itu saya datangkan juga ke sana. Ada yang satu, yang dua itu ada yang dari Jepara, itu sebagai pendamping dan juga narasumber biasanya setiap kegiatan di sana. Kemudian yang satu pakar multikultura itu Pak Desi Putra Hadi, itu juga luar biasa, jiwa sosialnya tinggi, ya. Terus dia aktif ke sana, pelatihan apa aja dia yang isi itu. Jadi kita memang sesuaikan dengan kondisi sana. Gitu. Terus juga apa dari Bapak sendiri memberikan fasilitas untuk menunjang kegiatan pemberdayaan di masyarakat itu, Pak? Ya mungkin kalau awalnya iya, tapi nggak sepenuhnya. Artinya sebagai pancingan, katakanlah misal saya nyumbang bibit, saya kasih 5, gitu. Saya kasih 5, coba itu nanti dikembangkan. Nah sekarang kalau saya ngasih 5 padahal itu harganya mahal, 125.000 per bibit, artinya saya nyumbang untuk mancing itu. Dan mereka akhirnya patungan juga untuk beli, kan gitu. Itu awal. Kemudian ada yang bertanya, terus nggak punya uang, kondisinya seperti ini gimana, kan gitu. Ada pancingan seperti itu. Sekarang saya tanya, panjenengan punya ayam yang ngumpul di sini? Punya. Oke. Kalau punya ayam, coba saya tanya, kalau saya minta 1, boleh nggak? Boleh. Masing-masing yang punya ayam saya minta 1, boleh? Boleh. Oke. Berarti di sini ada 40 orang, saya punya 40 ayam. Ya kan? Iya. Saya minta tolong ayam saya dijual separuh. Berarti 20, tolong dijual. Nah, uang saya itu nanti untuk kegiatan yang ada, untuk pengembangan itu. Jadi artinya mereka terbuka wawasannya, oh iya ternyata tidak harus uang, itu tidak harus bentuk uang, yang gitu. Apa yang kita punya yang bisa kita kita barterkan, ya bisa kita barter. Ya. Dan program ini alhamdulillah berjalan lancar ya, Pak? Alhamdulillah dari mulai awal kita wilayahnya 10 RT, itu 10 RT itu sekarang sudah punya greenhouse atau rumah untuk pelatihan budidaya anggurnya. Setiap RT itu sudah ada. Kemudian lewat greenhouse setiap RT itu sebagai wadah atau sebagai tempat belajar masyarakat tiap-tiap RT. Jadi nanti belajar tentang anggur, mengenal anggur itu di greenhouse itu. Dan sekarang tahapannya udah pengembangan, ingin buat demplot atau tempat anggur yang banyak sekali ya. Dan tiap-tiap rumah sekarang sudah punya pohon anggur. Nanti ya kemungkinan 2 tahun lagi itu akan kelihatan rumah itu akan jadi plasma atau pendukung sentra anggur yang kita buat. Karena tidak mungkin demplot ataupun kebun anggur luas pun itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Artinya berarti yang ada di rumah-rumah warga itu juga mendukung untuk menyuplai buah juga ke situ, dan juga jual bibit.
buah, ketika berbuah kita jual buah, ketika pas enggak buah bibit kita jual. Jual bibit juga. Iyalah, bibit tinggi loh nilai ekonomisnya. 100.000 bayangkan satu bibit 5 daun 6 daun kayak gini, 5 daun 6 daun sudah 100.000. Nah, kalau lokal masih 20.000, 10, 15.000, 25.000 itu sudah dapat. Tapi kalau Ini yang juga anggur ya Pak? ini anggur ini, tapi ini masih lokal. Ini masih lokal. Nanti kemudian ketika sudah waktunya kita ambil, kita sambung dengan yang jenis sudah sambungan seperti yang itu kan sudah itu yang di atas. Yang sudah merambat ini. Itu sudah. Di sana itu yang sedang buah itu juga dulu dari lokal itu ada di sana. Itu yang sebagian sudah saya sambung, sebagian masih belum. Sama kayak gini. Ini ketika saya menggerakkan masyarakat untuk budidaya anggur ya saya harus belajar juga kan Iya. gitu. Akhirnya ya alhamdulillah akhirnya bisa saya nyambung. Terus menurut Bapak sejauh mana pencapaian terhadap program kegiatan pemberdayaan di masyarakat di daerah Kismantoro itu Pak? Ya untuk sementara ini memang perlahan ya, tapi saya yakin dalam waktu 1-2 tahun lagi akan kelihatan dampaknya. Jadi makanya saya sampaikan itu tadi jangka menengah. Saya punya program yang pertama jangka pendek itu ya itu sayur. Jangan sampai uang 10.000-nya masyarakat itu satu desa itu keluar ke penjual sayur. Selamat. Sekarang jangka menengahnya itu. Saya sempat mengembangkan juga budidaya lele, tapi karena memang di sana ketinggian dan suhu bahkan airnya juga kurang bisa memenuhi, jadi nggak bisa dikembangkan. Makanya saya beralih lagi ke tanaman. Terus yang terakhir apa pesan dan kesan yang Bapak dapat sampaikan dari program ini Pak? Ya kalau yang bisa saya sampaikan itu konsep pemberdayaan, ya konsep pemberdayaan. Lakukan hal yang kecil tapi bersama-sama. Karena konsep pemberdayaan harus gitu. Hal kecil kalau dilakukan bersama-sama pasti akan menjadi sesuatu hal yang besar. Tidak mungkin panjenengan katakanlah apapun itu, misalnya jenengan punya pohon jambu durian. Jenengan punya satu pohon durian yang nanam cuma jenengan, walaupun cuma satu. Atau mungkin jenengan punya 10. Tidak akan pernah menjadi apa-apa. Makanya konsep pemberdayaan itu harus melibatkan semua masyarakat yang ada di wilayah itu, akan menjadi sentra apapun itu. Dan yang jelas tidak mudah, artinya sesuatu hal itu pasti butuh proses, dan proses bagaimana kita bisa bangkit ketika kita gagal, bukan seberapa bukan masalah seberapa sering kita jatuh, tapi yang paling penting adalah seberapa sering kita bisa bangkit ketika kita jatuh. Itu kuncinya. Ya, makasih ya Pak dari pertanyaan kami yang sudah dijawab. Kami mengucapkan makasih banyak atas penjelasan Bapak yang diberikan, dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan buat wawancara kali ini Pak. Ya, siap. Semoga sukses juga. Amin. Yang jelas Pak, konsepnya seperti itu. Iya. Lihat-lihat bisa. Oh, proses dimulai. Oh, ibu-ibu. Ora apa-apa lho. Baru kali jeplok, nggo digoreng banyu dicampur karo air. 1 2 3 4 5 6 7. Engkene rata, campur kei dolomit sik karo anu. Mboten anggur ra bagian tanggo apa sik. Apa? Ah, langsung dolomit. Areng nglimbang nglimbang. Oh, kelong ember niku. Anu, jauhkan dulu, dijauhkan dulu. Bidong
godhong serobo. Ya iki iso dong serobo, iso dong sempion, Kelor. godhong pring, godhong kelor, godhong asolaya dhewe urung ngerti jenenge asolaya sing rupane piye iso, ora ngerti. Godhong wedusan jare iso ya, godhong wedusan. Godhong wedusan. Kudu wedusan sing iya empuk ayo. Iya bisa. Iki kadar ene enek. Terus akar kacang-kacangan. Akar kacang-kacangane kelas diluri kacang nek ditanduri kan ora dadi. Tapi sing perintil cilik-cilik ngono khasiate gede, dienggo buah. Dienggo buah khasiate gede. Begini. Kurang apa ya? Oke langsung saloan godhonge napa godhonge serobo enten napa monggo saloan. Godhonge serobo di anu sik. Oh. Wes ngono sih. Godhong serobo. Oke iki apa salarse ora apa-apa oke engko. Engko dadu bar dadu dicamburine. Oh rasa kabeh sik. Ah, terus anu ning kene. Merang. Merang katune basa ibu. Katune soranu. Terus tabure ora nggo kembang-kembang. Susah kok. Nyekak. Kenapa ini? Ojo tiga celana abang. Ayo, rumah mati ini juga. Katule, pun katule. Boleh. Nah, gue merang sean. Ini kira-kira setengah ton ya? Setengah ton ini. Setengah ton ora enak ini. Ora enak. Sekitar 3 kintal kita ini. Telung kintal berarti ini dikoe semene iki diporo telu. Nah, ini kira-kira semene iki sak adah iki kira-kira nek iki 3 kintal iki diporo telu. Telung. Bah. Iya. Sabu banyu. Apa ayo anu tetes. Tetesnya gini. Yo. Warnanya apa nih, Yus? Apa so? Meledak lo? Ora. Oh wes. Biasane kata. Ini liter loh, ini. Heh? Liter lah. Ngono kuwi. Liter kurang ini. Ini kita kilo orang pagi. Iki tetes karo T4. T4. Oh. Ini kesini. Burak. Burak. Diaduk. Mojok ini enak teman nek kok. Enggak, nanti engko diimpun, engko dicampur neh terus ditambahin neh ngono. Anu bayune ki masyarakat bertanggung jawab untuk pemberdayaan masyarakat di masing-masing RT yang ikut pelatihan itu jadi getok dolar. Iya, TOT nggih. Nah, marai ingkang yang lain mulai dari nopo pembuatan media tanamnya itu kebutuhannya apa sesuai dengan kebutuhan dasar dari pohon anggur. Ya, suburnya kata ngeten iki, Bu. Daun aja seperti ini. Takutnya duit nanti. Panen podo ya, Pak. Alhamdulillah. Dan ini yang luar biasa lagi, Bu, bahwasanya di sini setiap hari piket rutin. Ambil air setiap hari. Dan mengambil air setiap piket itu selalu bawa 1 galon air untuk piket. Dari rumah ngambilnya ataupun dari sungai. harus ngasih Luar biasanya pemberdayaan masyarakat Ngeroto ini luar biasa memang. Iki maksudnya nama botol iki. Penampung nggih menika napa niku salah satu media untuk memberikan air
jadi tidak sampai kekeringan pertama. Kedua, sebagai media untuk memberikan nutrisi untuk tanam. Jadi kita buat seperti ini. Ya betul. Dan ini pembuatan pupuknya mereka alhamdulillah hampir semua masyarakat sini sekarang bisa. Kalau dulu kan hanya KWT. Nah, tugas KWT itu sekarang malah mengajarkan gimana cara membuat memviralkan. Jadi tahap awalnya memang greenhouse untuk media belajar Ibu. Kemudian berikutnya itu nanti kita mau setiap rumah kita tanam. Kearifan lokal merupakan sebuah pengetahuan yang diketahui oleh masyarakat lokal terkait dengan alam, sosial, dan kondisi geografis lingkungannya. Di Kabupaten Wonogiri sendiri terdapat kecamatan yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Kismantoro adalah salah satu daerah terpencil di Kabupaten Wonogiri. Daerah Kismantoro ini merupakan daerah yang memiliki pendapatan perekonomian yang terbilang rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya untuk mengatasi permasalahan di bidang perekonomian Kismantoro. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui kelompok UPPKS yaitu pemberdayaan masyarakat dengan cara budidaya anggur yang dilakukan di Desa Ngroto. Pada awalnya, program budidaya anggur sulit dipahami oleh masyarakat. Namun, dengan adanya sosialisasi dan pembimbingan, masyarakat mampu menjalankan program budidaya anggur tersebut. Dengan adanya budidaya anggur di Desa Ngroto dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.